Selamat pagi teman-teman, perkenalkan saya Metasari Sutikno 2018-739. Kali ini saya akan membahas tentang chapter 7 perencanaan strategi sistem informasi tentang e-commerce. Pertama kita harus mengetahui apa itu e-commerce. E-commerce itu adalah aktivitas penyebaran, penjualan, pembelian, pemasaran produk, barang, dan jasa dengan memanfaatkan jaringan telekomunikasi seperti internet dan jaringan komputer. Nah, arti e-commerce ini dapat juga didefinisikan sebagai aktivitas penggunaan teknologi informasi dan komunikasi pengolahan digital dalam melakukan transaksi bisnis untuk menciptakan, mengubah, dan mendefinisikan kembali hubungan antara penjual dan pembeli. Nah, sejarah e-commerce bisa kalian baca sendiri ya. Nah, ini jenis-jenis e-commerce-nya. Jenis-jenis e-commerce itu ada pertama, business to business. Transaksi e-commerce ini dilakukan oleh dua belah pihak yang sama-sama memiliki kepentingan bisnis. Dua belah pihak ini saling mengerti dan mengetahui bisnis yang dijalankan. Umumnya bisnis tersebut dilaksanakan secara berkesinambungan atau secara sederhana berlangganan. Contohnya, yaitu ada produsen dan supplier yang saling bertransaksi secara online baik untuk konsultasi kebutuhan barang hingga proses pembayarannya. Yang kedua itu ada business to consumer, ya dilakukan oleh pelaku bisnis dan konsumen. Transaksi e-commerce ini terjadi layaknya jual beli biasa. Konsumen mendapatkan penawaran produk dan melakukan pembelian secara online. Contohnya nih, kalian kalau belanja di kayak online shop gitu, di Instagram belanja baju, nah itu berarti bisnis to consumer. Nah, ini ada e-commerce C2C, yaitu consumer to consumer, jadi konsumen ke konsumen. Kalau Anda sering menggunakan Tokopedia, Bukalapak, OLX, dan sejenisnya, maka inilah yang dinamakan B2C e-commerce. Transaksi jual beli dilakukan secara online melalui marketplace. Jadi situasi di sini menjadi perantara antara penjual dan pembeli. Oh, ini maksudnya situasi, guys. Nah, yang keempat ini adalah consumer to business, jadi C2B. Nah, kebalikan dari B2C yang mana konsumen terakhir bertindak sebagai penjual dan perusahaan bertindak sebagai pembeli. Nah, terus yang kelima ini ada media atau aplikasi e-commerce. Seperti yang dijelaskan pada pengertian e-commerce di atas, transaksi bisnis ini bergantung pada sejumlah aplikasi dan media online. Terus lainnya, misalnya katalog, email, shopping carts, ada file transfer protokol. Hal ini tentunya melibatkan kegiatan B2B. Nah, contoh e-commerce di Indonesia. Sebenarnya bisnis e-commerce di Indonesia sudah berlangsung sejak lama. Beberapa contohnya ini adalah jual beli online di marketplace lokal sudah sangat marak saat ini. Beberapa marketplace di Indonesia seperti bukalapak.com, tokopedia.com, Blibli, Kaskus, Shopee, Traveloka, Agoda tuh. Terus ada internet banking dan SMS banking, itu ada transaksi pembayaran melalui internet dan jaringan telekomunikasi juga merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan e-commerce. Komponen e-commerce yaitu ada produk. E-commerce mendukung penjualan berbagai jenis produk, mulai dari produk fisik hingga produk digital. Produk digital contohnya kayak e-book, membership, software, musik, dan lain-lain. Contoh fisiknya itu adalah buku, pakaian, gadget, makanan. Terus yang kedua ada tempat menjual produk. Kegiatan e-commerce dilakukan di internet, maka dibutuhkan domain dan hosting untuk membuat website sebagai media pemasaran. Nah, yang ketiga ada cara menerima pesan. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk menerima pesan, diantaranya dengan memanfaatkan email, telepon, SMS, chatting, dan lain-lain. Yang keempat ada metode pembayaran.
Beberapa metode pembayaran e-commerce pada umumnya menggunakan transfer. Nah, sekarang kan kayak ada apa sih, bisa pakai Dana, bisa pakai Gojek, GoPay, bisa pakai link aja, bisa pakai Shopee Pay, banyak sih kan, bisa pakai ATM, terus e-payment, COD itu kayak ketemu langsung gitu loh guys. Jadi antara pembeli dan penjualnya itu jadi membuat janji sehingga mereka bisa bertemu langsung untuk melakukan transaksi tersebut. Nah, yang kelima itu ada metode pengiriman. Cara pengiriman barang e-commerce di Indonesia biasanya menggunakan jasa pengiriman barang JNT. JNT ada, JNE, terus ada Wahana, ada Tiki, ada Pos Indonesia dan lain-lain. Oh, sekarang juga ada yang pakai ojek online guys, kayak GoBox, terus GoDrive, apalagi gitu lah guys. Terus yang keenam ada customer service. Layanan pelanggan merupakan komponen yang sangat penting dalam operasional e-commerce. Aktivitas ini umumnya dilakukan melalui email, formulir online, fax, terus telepon, chatting, dan sosial media. Manfaat e-commerce bagi bisnis dan konsumen. Nah, ini banyak banget nih manfaatnya guys. Pertama, manfaat e-commerce bagi pelaku bisnis. Yang pertama itu ada kemudahan dalam aktivitas jual beli, ya pasti mudah kan. Terus kayak nggak perlu keluar lagi buat beli sesuatu. Terus memangkas biaya pemasaran. Nah, pasti perusahaan lebih irit dong dalam promosinya tuh, lewat handphone aja udah pasti bisa dilihat oleh pembelinya. Terus kemudahan dalam berkomunikasi dengan konsumen dan produsen, dapat menjangkau target market yang lebih luas, penyebaran informasi lebih mudah dan cepat, proses pembayaran menjadi lebih mudah dan cepat. Nah, kalau manfaatnya bagi konsumen itu adalah konsumen dapat berbelanja dengan lebih mudah selama 24 jam sehari sepanjang tahun. Nah, iya dong, pasti kan kayak bisa cari-cari di internet dalam waktu senggang, mau beli apa, tinggal pesan aja di internet, terus bayar lewat ATM, lewat GoPay, link aja, banyak sekarang. Terus konsumen dapat melihat berbagai pilihan produk yang dianggap terbaik dengan harga yang paling sesuai. Konsumen dapat membeli produk dan jasa dengan biaya yang lebih mudah setelah melakukan perbandingan dengan berbagai e-commerce. Terus ini ada dampak positif dan dampak negatifnya. Dampak positifnya yang pertama, munculnya aliran penghasilan baru yang mungkin lebih menjanjikan. Terus e-commerce memberikan peluang untuk meningkatkan market exposure, berpotensi untuk melakukan jangkauan secara global, dapat meningkatkan supplier manajemen, membantu mempersingkat waktu produksi, meningkatkan mata rantai pendapatan, kemudahan dalam membangun dan meningkatkan customer loyalty, kesempatan untuk mengurangi biaya operasional. Terus dampak negatifnya adalah kemungkinan terjadi pencurian data. Misalnya ini kalau misalkan kita upload foto kan, bisa aja toko lain juga curi foto kita itu karena foto kita itu bagus, terus kayak menunjuk estetik banget dan kayak dilihat itu bagus gitu. Terus ini ada potensi terjadinya penipuan di mana seseorang kehilangan dari segi finansial karena kecurangan pihak lain. Terus potensi terjadinya kehilangan kesempatan bisnis atau kerugian pelanggan yang diakibatkan oleh gangguan sistem, misalnya human error dan gangguan listrik tiba-tiba. Potensi kerugian yang bisa terjadi akibat kesalahan manusia, baik itu sengaja atau tidak sengaja. Masalah terkait dengan e-commerce, pelanggan takut bahwa data pribadi mereka dapat dicuri atau digunakan secara tidak tepat. Kekhawatiran tentang apakah data online diamankan dari akses oleh pengguna atau peretas. Contohnya nih, contoh kasus contoh e-commerce-nya itu adalah Tokopedia. Nah, kan kita tahu sendiri kan, Tokopedia itu kayak perantara. Jadi kayak sebuah perusahaan itu perantara antara penjual dengan pembelinya itu kan. Jadi kita sebagai pembeli itu kita bisa membeli
lewat aplikasi tersebut. Jadi kayak barang-barangnya itu banyak, terus banyak toko-toko juga terdapat di situ tapi secara online, jadi gampang. Sebagai pembeli itu lebih mudah melihat dan membandingkan antara toko satu harganya gimana, terus barangnya bagus atau enggak, terpercaya atau enggak. Jadi pembeli lebih gampang, untuk penjual itu jadi dia lebih mudah, lebih tidak mengeluarkan ongkos biaya yang lebih banyak untuk pemasarannya. Terus dia lebih bisa mencakup global, promosi yang lebih banyak, terus bisa mengambil customer yang lebih banyak, mempercayai loyalty customer. Oke, sekian. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.